Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Ini tema yang agak sensitif, namun harus kita terima ya, atas dasar open mind, membuka pikiran kita agar jangan sampai kita ini terkungkung dalam salah satu wadah ya, bagai katak dalam tempurung, sehingga kita tidak melihat perkembangan di luar jangkauan yang selama ini kita tekuni, jalur yang kita jalani selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di mana saja berada, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Bapak Ibu, ini ada Ustadz yang bernama Ustadz Nur Ikhya. Dalam ceramahnya beliau berkata bahwa yang masuk surga bukan orang Islam saja. Non-muslim artinya pemeluk agama apa saja yang ada di dunia ini, baik Buddha, Hindu, Kristen dan sebagainya, juga akan masuk surga. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62. Monggo Ustadz Nur Ikhya kita belajar bersama untuk meluruskan ucapan panjenengan bahwa non-muslim masuk surga. Pertama, apakah semua agama yang ada di dunia ini dibenarkan dan diridhoi Allah? Jawabnya tidak. Agama yang dibenarkan dan diridhoi Allah adalah agama Islam. Dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dan firman Allah surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, adakah dalil Al-Quran yang menerangkan non-muslim masuk surga? Jawabnya tidak ada. Artinya tidak ada satu ayat pun yang menerangkan non-muslim masuk surga. Yang ketiga, adakah dalil Al-Quran yang menerangkan non-muslim masuk neraka? Jawabnya ada. Di antaranya firman Allah surat Al-Fatih ayat 13, wa man lam yu'min billah wa rasulih wa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk Allah. Keempat, siapa non-muslim atau orang kafir itu? Jawab, non-muslim atau orang kafir adalah orang yang ingkar, tidak meyakini, tidak mengimani bahwa Allah adalah Tuhan, dan tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang khusus untuk Kiai Nur Ikhya, saya mohon jangan sampai panjenengan
memahami ayat Al-Quran hanya dengan akal panjenengan tanpa didasari dengan ilmu, sebagaimana yang telah panjenengan ucapkan, walaupun salah, tolabul ilmi minal mahdi ilalahdi, yang benar utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Yang tepat menggunakan hadis ini, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu sangat diwajibkan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan ke-6, ilmu apa yang harus kita pelajari? Jawab, ilmu amal. Artinya ilmu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan amal ibadah, supaya amal ibadah kita benar dan sah. Contoh, supaya sholat kita benar dan sah, kita wajib untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Begitu juga untuk memahami, mengetahui arti dari ayat Al-Quran, harus menggunakan ilmu seperti ilmu tafsir dan asbabun nuzul. Pertanyaan ke-7, benarkah surat Al-Baqarah ayat 62 menjelaskan non muslim masuk surga? Jawabnya tidak benar, salah. Surat Al-Baqarah ayat 62 menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat baik akan mendapatkan pahala dari Allah. Bunyi surat, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang iman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan orang Yahudi dan orang Nasrani dan golongan Syabi'ah, siapa saja di antara mereka yang sekarang, artinya zaman Rasulullah SAW, iman kepada Allah dan hari akhir, mereka mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada rasa takut padanya dan mereka tidak bersedih hati. Sedangkan asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 62 dijelaskan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Salman bertanya kepada Nabi tentang penganut agama yang pernah ia anut bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya Salman juga menerangkan tata cara sholat dan cara ibadahnya. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 62. Yang dimaksud Yahudi di dalam ayat ini yaitu Yahudi pengikut Nabi Musa. Mereka iman kepada Allah dan kepada Nabi Musa dan berhukum kepada kitab Taurat. Dan ketika Nabi Isa diutus, mereka iman kepada Allah dan kepada Nabi Isa dan berhukum kepada kitab Injil. Sedangkan Syabi'in, ada yang mengatakan suatu kaum yang tidak memeluk agama, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, dan bukan orang musyrik. Ada juga yang mengatakan Syabi'in adalah kaum yang tidak sampai kepadanya dakwah seorang nabi. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, maka bagi seluruh umat manusia wajib membenarkan apa yang dibawanya, mentaati apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.